Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Absari Ningtyas dengan NIM H5401221024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan structural break test pada mata kuliah ekonometrika lanjutan. Nah, langsung saja. Jadi apa sih yang dimaksud dengan structural break test? Atau di sini kita bahas dulu pengertian dari structural break test itu sendiri. Jadi, structural break test itu adalah suatu metode dalam ekonometrika untuk bisa mendeteksi adanya perubahan signifikan dalam parameter model regresi pada suatu titik waktu tertentu. Nah, perubahan ini bisa terjadi pada koefisien regresi, variance error, atau struktur model lainnya. Contohnya yaitu perubahan kebijakan pemerintah, krisis ekonomi, atau peristiwa besar yang dapat menyebabkan model yang sebelumnya itu stabil menjadi tidak lagi valid. Selanjutnya yaitu why atau kenapa sih kita harus menggunakan structural break test ini? Karena model regresi itu mengasumsikan kestabilan parameter di sepanjang waktu. Jika ada break dan tidak terdeteksi, maka tiga hal ini akan terjadi. Yang pertama, hasil estimasinya itu menjadi bias. Yang kedua, prediksinya jadi tidak akurat. Dan yang ketiga, kesimpulan ekonometrik menjadi menyesatkan. Nah, dengan structural break test ini mampu membantu untuk memastikan bahwa analisis itu dilakukan pada data yang homogen dan juga konsisten. Selanjutnya, when atau kapan sih kita bisa menggunakan structural break test ini? Yang pertama yaitu ketika terdapat dugaan perubahan kebijakan. Contohnya pada saat sebelum, selama, atau sesudah pandemi. Yang kedua yaitu jika terdapat anomali pada residual. Yang ketiga yaitu pada saat hasil regresi menunjukkan adanya perubahan signifikan pada subperiode. Dan yang terakhir yaitu pada saat ingin membandingkan performa model pada dua periode yang berbeda. Selanjutnya yaitu where. Jadi di mana sih kita bisa menggunakan structural break test ini? Yang pertama yaitu pada sektor ekonomi makro, yaitu untuk analisis kebijakan fiskal, moneter, dan sebagainya. Yang kedua yaitu di sektor keuangan, itu untuk melihat dampak krisis keuangan pada return saham. Yang ketiga yaitu di sektor pasar tenaga kerja untuk melihat bagaimana pengaruh undang-undang ketenagakerjaan terhadap lainnya seperti itu. Dan yang keempat yaitu ekonometrika. Jadi baik itu time series maupun data panel seperti itu. Selanjutnya who atau siapa sih yang bisa menggunakan structural break test ini? Jadi untuk structural break test itu sebenarnya banyak digunakan oleh berbagai kalangan yang berkecimpung dalam analisis data ekonomi. Peneliti ekonomi itu juga memanfaatkan structural break test ini untuk menguji kestabilan model dalam jangka panjang, terutama ketika terjadi peristiwa besar seperti adanya suatu krisis atau perubahan suatu kebijakan. Nah, seorang analis keuangan juga menggunakan uji ini untuk dapat mendeteksi perubahan struktural dalam pergerakan harga saham, nilai tukar, atau indikator pasar lainnya. Nah, di lingkungan akademik pun demikian gitu, baik dosen maupun mahasiswa ekonomi itu juga turut mengandalkan structural break test ini dalam penelitian yang dilakukan dan juga tugas akhir yang juga melibatkan data runtun waktu. Selain itu, pembuat kebijakan juga menggunakannya sebagai alat bantu evaluasi dampak kebijakan yang telah diterapkan. Jadi secara umum, siapapun yang mengandalkan model ekonometrik untuk menganalisis data jangka panjang itu sangat disarankan untuk bisa memahami dan juga menerapkan structural break test untuk menjaga validitas hasil analisis yang dilakukan, seperti itu. Selanjutnya, how atau bagaimana sih kita bisa menggunakan structural break test ini? Yang pertama, di sini ada beberapa pendekatan. Di sini ada 4 pendekatan. Yang pertama ada chow test. Ini untuk break yang diketahui titiknya atau pre-post event.
Yang kedua yaitu kusum dan juga kusumeski test untuk break yang tidak diketahui atau recursive residuals. Kemudian yang ketiga yaitu by parent test. Itu untuk mendeteksi multiple breaks tanpa titik waktu pasti. Yang keempat yaitu Zipf Andrews test. Itu digunakan dalam uji akar unit dengan satu break endogen. Nah, di sini langkah-langkahnya, yang pertama yaitu dengan melakukan estimasi model, yang kedua, terapkan uji structural break sesuai dengan jenis datanya, baik itu secara manual ataupun otomatis. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi nilai statistik dan juga p-value, dan yang terakhir yaitu jika breaknya itu signifikan, maka kita harus memisahkan model atau bisa tambahkan dummy. Nah, cukup sekian untuk penyampaian materi terkait dengan structural break test yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis structural break test menggunakan software Stata. Nah, di sini saya sudah punya uh, kurs data course dengan time periodnya itu adalah harian mulai dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020. Nah, ini langsung aja saya copy untuk datanya. Oke. Nah, ini ya, langsung aja Ctrl C. Selanjutnya kita ke software startanya. Nah, di sini kita pilih data editor. Nah, selanjutnya kita paste ini variables name. Kemudian kita sekarang mau masukin waktunya, keterangan waktunya. Kita ketik di sini, gain, sama dengan underscore n, enter. Gain, new t, kemudian sama dengan dd. Nah, ini kita masukin data pertama yang kita masukin ini adalah 1 Januari 2020. Jadi kita masukin 1 Januari 2020. Selanjutnya tutup kurung, eh, plus, kemudian underscore, dan in satu. Ini gain new t sama dengan td, buka kurung 1 Januari 2020, karena data yang pertama kali kita masukin adalah data kurs 1 Januari 2020, kemudian plus underscore n1. Ini enter. Nah, sekarang kita ketik lagi di sini format persen td new t. Nah, ini enter. Selanjutnya kita ketik lagi set new t. Nah, di sini terlihat ya bahwa time variablesnya itu dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Dengan deltanya itu adalah 1 hari. Oh ya, tadi kan kita sudah memasukkan ini ya untuk variables untuk keterangan waktunya. Nah, kita lihat di data editor di sini. Nah, ini juga udah ada ya untuk variables new t-nya gitu untuk keterangan waktu di sini dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Nah, sekarang kita mau lihat grafiknya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kita ketik lagi di komen di sini line kurs, line kurs. Nah, kita tunggu grafiknya sampai muncul. Oke, nah di sini udah keluar ya grafiknya. Di sini terlihat bahwa adanya structural break, teman-teman. Karena di sini tuh slope-nya itu beda-beda. Ada yang curam banget, ada yang landai banget gitu. Jadi slope itu berbeda-beda. Jadi apa yang menandakan adanya structural break di sini. Nah, sekarang kita mau coba tes, kita regresiin dulu, teman-teman. Nah, ini kita ketik lagi di komen regress kurs. Regress kurs. Nah, langsung kita ketik lagi extract SB kusum. SB kusum. Extract
SB Kusum. Nah, di grafik ini terlihat ada kusum plotnya. Nah, di sini kelihatan ya, ada yang keluar garis nih, ada yang keluar garis, keluar dari ini ya, di keluar garis. Nah, kemungkinan ini di sekitar bulan Maret atau sekitar bulan April ya teman-teman di sini, yang bagian pas keluar ini. Bulan Maret ataupun April nih, perkiraan. Seperti itu. Nah, sehingga di sini jelas ya terbukti adanya structural break gitu teman-teman. Prediksinya antara di Maret ataupun di April gitu 2020. Nah, sekarang kita coba untuk cek lagi dari eh, kita lihat tadi di sini kita coba cek sini dari tes statistiknya. Di sini tes statistiknya itu 3,8486. Itu terlihat jauh lebih besar daripada critical value di 1%, 5%, dan 10%. Kayak gitu. Sehingga kita itu di sini dapat disimpulkan bahwa kita itu menolak H0, yang berarti kita terima H1 atau terdapat structural break. Nah, sekarang kita mau lihat structural break-nya. Itu ada di tanggal berapa gitu kita kita cek dulu gitu kan. Nah, di sini kita ketik start SB single. Nah, ini. Nah, di sini kelihatan kan kalau structural break-nya itu di sini itu ada di tanggal 5 Maret 2020 gitu ya, terlihat di sini. Kemudian kita ketik lagi di sini start SB known 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 oke koma break buka kurung TD buka kurung TD buka kurung di sini kita masukin tadi sesuai sama tanggal ininya eh structural break-nya yaitu 05 Maret Maret 2020. Kemudian kita kurung tutup kurung via Estat SB known break TD 5 Maret 2020. Oke, ini nah sebentar. Nah, di sini itu terlihat ya, kalau p-value-nya itu 0,000. Berarti dia lebih kecil dari 0,05, sehingga kita itu menolak H0 dan terima H1. Dan di sini terlihat jelas dan terdapat bukti yang kuat bahwa di tanggal 5 Maret itu terjadi perubahan struktural yang signifikan seperti itu. Jadi cukup sekian untuk eh, analisis structural break test dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.